Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Mediana Putri. Di video kali ini, aku bakal membahas perlengkapan apa aja sih yang perlu kita bawa selama umroh di Mekah dan di Madinah. Jadi, barang-barang apa sih? Barang-barang apa aja yang sekiranya diperlukan atau wajib kita bawa, dan apa aja juga yang nggak perlu kita bawa. Simak video ini ya. Nah, untuk yang pertama, barang yang wajib kita bawa itu adalah baju. Dan kalau garis bawahi, baju itu gak perlu bawa terlalu banyak ya teman-teman. Menurut pengalaman aku kemarin di sana, baju itu malah akan kepakainya itu cuma satu hari satu baju teman-teman. Jadi gak usah tuh kita bawa baju berlebihan. Jadi kalau misalnya totalnya misal di sana kita bakal 10 hari, insya Allah bawa baju bahkan gak harus 10 juga cukup. Karena apa? Di sana itu banyak laundry. Kalau misalkan kita ke Zamzam Tower atau mau ke pertokoan-pertokoan itu banyak laundry teman-teman, dan itu bisa satu hari selesai gitu kan. Jadi kalau misalkan hanya bawa 5 baju atau 7 baju itu sudah sangat cukup, karena satu hari itu pengalaman aku kemarin itu satu baju. Terus yang perlu bawa agak banyak itu menurut aku adalah kaos kaki. Nah, untuk laki-laki, jika suami kita atau ayah kita, saudara kita ingin selalu sholat di mataf, menurut aku kalau bisa bawa kain ihram itu lebih dari satu pasang teman-teman. Karena kalau misalnya ingin selalu sholat di mataf itu kan berarti jika mau sholat di masjid itu harus selalu memakai ihram ya. Jadi karena akan sering memakai ihramnya, dan ihram itu kan tebal ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di hari kedua, hari ketiga kita mau di laundry gitu, jadi kita masih punya cadangan lainnya. Jadi kalau bisa punya kain ihram atau bawa kain ihram itu lebih dari satu pasang atau bisa 2 pasang deh gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak harus selalu sholat di mataf gitu. Jadi ada sometimes yang sholatnya itu pengen di area pelatarannya aja, jadi bisa pakai gamis ya. Jadi untuk laki-laki bawa ihram dan bawa gamis teman-teman. Atau kalau misalkan pengennya pakai sarung ya nggak apa-apa, itu ciri khas orang Indonesia banget, boleh. Dan itu nggak perlu banyak-banyak juga, karena misal kalau ini case kita sampai benar-benar kekurangan baju, percaya deh teman-teman, baju di sana itu murah-murah banget. Jadi kita bisa beli baju di sana aja gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa pilih-pilihnya, banyak kok yang kualitasnya juga bagus tapi harganya masih terjangkau. Kayak kemarin tuh aku dapat baju seharga gamis ya gitu, maksudnya gamis laki-laki gitu kan ya, seharga 20 rial, dan itu bagus banget, beneran bagus banget. Jadi sampai kalau kita di sana sampai kekurangan pun, insya Allah bisa beli baju di sana, karena baju di sana itu bagus-bagus dan masih tergolong murah-murah teman-teman. Terus kalau perempuan, aku saranin sih bawa kaos kaki ya. Kaos kakinya boleh deh lebih dari 4 pasang, karena di sana itu kalau misalkan kita merasa kaos kaki yang cepat basah kayak gitu kan, itu bisa kita gonta-gantinya enak gitu kan. Terus bawa dalaman kerudung karena bakal gampang berkeringat, jadi bisa ganti dalaman kerudungnya gitu kan. Nah, selanjutnya bawa sepatu karet atau sepatu yang ringan gitu ya teman-teman. Jadi pada saat nanti kita pakai sepatu atau sandalnya itu, dan nanti pas di masjidnya kita harus buka, harus dimasukin ke tas gitu kan, itu kita bawa-bawanya gak berat teman-teman. Jadi kemarin aku dan suami itu beli sepatu karet gitu ya, jadi itu ringan banget dibawa ke tasnya gitu kan. Dan bawa ininya juga ya, wadah buat sepatunya, bisa beli di online, itu harganya murah-murah, itu buat wadah sepatu gitu kan. Nah kalau laki-laki usahakan sepatu atau sandalnya itu tidak menutup mata kaki. Tapi kalau perempuan jelas harus menutup ya, karena kita juga nanti bakal pakai kaos kaki. Untuk para wanita, kalau misalkan mau tetap pakai mukena seperti di Indonesia itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja di sana. Tapi jika misalkan memang teman-teman sudah membawa perlengkapannya itu gamisnya yang panjang-panjang, kerudungnya juga panjang-panjang gitu ya, itu nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman nggak usah pakai mukena lagi. Karena sepengalaman aku kemarin pun di sana, karena udah pakai kerudung yang panjang, pakai gamisnya juga yang longgar gitu kan, seringnya sih aku sholat nggak pakai mukena lagi teman-teman. Jadi pakai pakaian yang ada aja gitu yang kita pakai gitu kan.
bawa colokan internasional ya teman-teman, karena di sana itu kan colokannya beda ya sama di Indonesia. Teman-teman bisa cari untuk colokan internasionalnya gitu ya. Praktis sih kalau bawa itu, jadi enak, kita nggak ada istilah kayak ngakal-ngakalin pakai sendok lah, pakai apalah atau jadi kita tinggal colokin aja ke colokan internasional itu. Terus selanjutnya yang paling diperluin juga bawa sejadah yang tidak usah terlalu tebal gitu ya, jadi sejadah yang ringan yang bisa kita bawa kemana aja, karena bisa jadi saja kita dapat tempatnya yang nggak ada sejadahnya teman-teman, apalagi kalau kondisinya di Masjidil Haram itu biasanya kalau di bagian yang di mataf gitu itu kan nggak ada sejadahnya ya, jadi kita biasanya harus sejadah sendiri gitu kan, jadi selalu bawa sejadah travel gitu yang bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya bawa botol semprot air. Mungkin banyak yang mikir buat apa ya, buat apa sih botol semprot air itu. Nah, ternyata udah aku buktiin kemarin, kalau untuk di aku dan di suami itu alhamdulillah berguna banget. Pertama, itu kalau misalkan tiba-tiba gitu, wudhu kita batal padahal waktunya sudah mendekati sholat. Gak mungkin dong kita balik lagi keluar wudhu lagi dengan kondisi yang jauh gitu kan. Dan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu udah sangat padat gitu, kita nggak mungkin keluar lagi, sayang banget dong kalau udah dalam masjid. Jadi menurut aku bawa botol semprot yang isi berapa ya, 200 ml cukup, bisa diisi air untuk kita jaga-jaga selalu di dalam tas, biar kalau suatu waktu kita lagi batal wudhu kita bisa berwudhu dengan semprotan itu gitu. Untuk tata caranya teman-teman bisa lihat di YouTube, di video-video banyak tata cara dengan semprotan itu agar tetap sah teman-teman. Aku dan suami kemarin sudah mempraktekkan itu, sudah mempelajarinya, dan alhamdulillah kita merasa terbantu banget gitu dengan membawa air di botol semprotan itu. Dan fungsinya selain itu juga bisa untuk menyemprot muka kita, karena kalau misalkan di sana itu kan lagi panas ya teman-teman, kadang muka kita tuh udah saking panasnya atau kering gitu kan, itu kita bisa suka nyemprotin air gitu ke muka kita biar muka kita tetap lembab gitu teman-teman. Selanjutnya yang menurut aku harus selalu dibawa juga adalah pelembab dan lip balm, karena kalau kondisinya lagi musim panas terutama nih ya teman-teman, kalau misalkan kita nggak ngolesin lip balm gitu atau petroleum pelembab ke kulit kita, ke bibir kayak gitu, itu akan pecah-pecahnya parah banget teman-teman. Kemarin aku sempat ngalamin itu gitu, dan agak sedikit terbantu sih, aku bisa oles-oles walaupun tetap masih ada pecah-pecahnya, tapi seenggaknya itu lebih baik daripada aku nggak pakai pelembab itu sama sekali teman-teman. Jadi bagi yang terutama apalagi bagi yang kulitnya lebih sensitif lagi, kalau bisa sih bawa petroleum atau bawa pelembab itu kemana-mana ya teman-teman, karena itu sangat membantu kulit kita biar gak sakit. Selanjutnya adalah topi dan kacamata hitam. Apabila teman-teman ini lagi mau city tour, mau jalan-jalan gitu kan, atau setelah selesai ibadah dari masjid mau balik lagi ke hotel gitu kan, itu kalau lagi musim panas terutama itu lumayan membantu ya untuk sedikit menutupi sinar matahari yang sangat menyorot, itu bisa pakai kacamata hitam dan juga topi gitu ya. Nah, udah sedikit dibahas sih tadi, kalau misalkan kita itu kan biasanya bakal masukin sandal kita atau sepatu kita itu ke tas. Jadi aku rekomen juga teman-teman kayak semacam beli tas serut gitu, atau tas yang tipis yang kecil gitu untuk dibawa saat teman-teman mau beribadah di masjid. Karena kalau misalkan kita bawa ransel yang gede itu biasanya nggak dibolehin teman-teman. Jadi akhirnya aku udah baca-baca dan cari amannya adalah aku bawa tas serut untuk membawa perlengkapan-perlengkapan aku yang boleh dibawa ke masjid itu, karena rata-rata kalau tas besar itu nggak boleh. Kalau teman-teman umrohnya itu di musim hujan, di musim dingin, yang pasti jangan lupa bawa jaketnya juga yang lumayan tebal ya teman-teman, karena di sana itu kalau musim dingin ya berasa dinginnya ya. Terus kalau hujan juga biasanya hujannya juga bakal sering gitu, jadi bakal butuh banget sampai yang namanya payung gitu kan. Jadi bawa jaket yang tebal, bawa payung, dan kalau bisa jaga-jaga aja bawa jas hujan juga teman-teman. Untuk perlengkapan skincare, kalau skincare sih balik lagi ke ke kebiasaan masing-masing, seringnya pakai apa, tapi memang yang paling harus dipakai itu adalah sunscreen teman-teman, karena sunscreen itu ya pasti untuk memprotek
sinar matahari yang berlebih gitu, apalagi khususnya kalau lagi musim panas. Itu bisa dibawa kemana-mana. Dan kalau bisa, kalau teman-teman umroh gak usah bawa packaging itu yang besar-besar, itu cukup yang kecil-kecil semua. Kalau teman-teman udah punya di rumah dengan packaging yang besar, bisa beli botolan-botolan kecil gitu ya di minimarket, di supermarket gitu, untuk memindahkan skincare kalian ke botol-botol kecil itu. Atau kalau misalkan memang mau beli yang baru, langsung beli aja yang ukurannya memang di bawah 100 ml gitu, karena untuk di pesawat cairan-cairan itu dimaksimalkan 100 ml ya teman-teman. Jadi jangan beli skincare yang di atas 100 ml. Selanjutnya teman-teman bisa bawa alat makan, alat minum sendiri, karena kalau umroh mandiri itu kan banyak juga yang kalau kita bisa beli makanan di luar gitu kan, terus nanti mau makannya di hotel gitu. Dan kita bisa, kalau misalnya kita bawa alat makan sendiri itu enak ya, kalau kita udah bawa sendok, bawa kotak makan gitu kan. Terus kalau misalkan bawa tumbler, bisa dibawa juga tumbler yang misalkan tahan dingin atau tahan panas gitu, biar kalau misalkan teman-teman pengen yang dingin-dingin misalkan gitu, bisa masukin jus misalkan gitu kan di bawah, atau misalkan pengen yang hangat-hangat untuk malam hari gitu, teman-teman bisa bikin dulu misalkan susu panas di hotel gitu kan, dan nanti dibawa di tumbler yang tahan panas itu, bisa dibawa ke masjid. Itu bermanfaat banget sih, jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Tapi sekiranya memang teman-teman senang bawa air dingin atau senang bawa air panas, itu bawa tumbler yang tahan panas atau tahan dingin itu sangat bermanfaat sih. Cuma hati-hati ya sama tumblernya, jangan sampai hilang. Kalau hilang ditanggung sendiri. Dan selanjutnya teman-teman pastinya bisa bawa Al-Quran mini sendiri, bisa membawa tasbih sendiri, karena sebetulnya Al-Quran sih banyak ya di masjid gitu. Cuman kadang kalau posisi kita lagi kebetulan jauh gitu kan, kita susah dong buat ngambil Al-Qurannya. Jadi kita udah bisa bawa Al-Quran kita sendiri kemana-mana, dan kita juga selalu bawa tasbih kita kemana-mana. Bisa tasbih manual atau tasbih digital, tergantung dengan kebiasaan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja beberapa list perlengkapan yang kemarin juga aku bawa. Itu dia perlengkapannya, dan alhamdulillah aku bawa barang-barang tersebut itu benar-benar kepake semua dan tidak berlebihan ya teman-teman. Jadi bawa baju juga tidak berlebihan gitu kan, bawa perlengkapan yang lain yang sekiranya hanya tersier itu juga enggak. Tapi alhamdulillah kemarin barang-barang yang tadi aku sebutin itu sangat aku pakai selama umroh 10 hari di sana gitu. Oke, semoga itu bermanfaat. Thanks for watching. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.